Indonesia merupakan negara yang memiliki biodiversitas yang sangat tinggi. Potensi biodiversitas tersebut yang menjadikan bangsa Indonesia mendapatkan julukan Mega Biodiversity. Luas lautan Indonesia mencapai 3.257.483 km persegi. Luas daratan Indonesia mencapai 1.922.570 km persegi. Hampir sepertiga negara Indonesia terdiri dari wilayah lautan. Sebagai negara kepulauan yang wilayahnya didominasi oleh perairan yang luas, Indonesia termasuk ke dalam negara yang memiliki kekayaan sumber daya perikanan yang terbilang dengan tingkat keberagaman yang lebih tinggi. Sekitar 3.500 spesies ikan dan 1.014 rumput laut dan lebih dari 450 biota laut lainnya. Menurut penelitian Ihsan dan Syahrifal pada tahun 2014, luas terumbu karang di Indonesia diperkirakan dari 50.000 km persegi, mempunyai keanekaragaman jenis dan produktivitas primer yang tinggi. Berdasarkan data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI tahun 2014 hingga tahun 2013, sebesar 30,4% kondisi terumbu karang Indonesia mengalami kerusakan atau tidak baik, dan sebesar 5,25% dalam kondisi yang sangat baik. Sebesar 27,14% masih dalam kondisi baik, serta 37,18% dalam kondisi cukup. Keadaan demikian memungkinkan ekosistem dalam keadaan tidak seimbang. Marilah sama-sama kita jaga untuk cucu kita. Tetapi keadaan ekosistem laut Indonesia tidak lagi seindah yang kita bayangkan. Apalagi anak bangsa sekarang hanya berdiam diri dan asik menyaksikan kerusakan ekosistem laut. Kerusakan ekosistem laut dapat kita temukan dengan kegiatan masyarakat, penangkapan ikan yang jumlahnya berlebihan, serta penangkapan ikan dengan menggunakan racun yang dapat mematikan anak ikan dan terumbu karang yang lainnya. Belum lagi masalah sampah yang belum teratasi sampai saat ini. Sampah tidak hanya kita temukan di pesisir pantai, akan tetapi bisa juga kita temukan di laut lepas ataupun laut dalam. Berikut adalah dampak negatif penangkapan ikan dengan menggunakan bom. Yang pertama, ikan mati dengan sia-sia. Dengan menggunakan penangkapan melalui cara ini, bukan hanya induk ikan yang mati, akan tetapi anak-anak ikan dan telur-telur ikan pun akan musnah. Kerusakan terumbu karang. Ledakan bom akan menghancurkan habitat ikan atau terumbu karang yang indah di laut. Bom dengan berat 250 gram dapat menghancurkan 50 meter persegi terumbu karang. Yang ketiga, jumlah ikan akan berkurang drastis. Penggunaan penangkapan ikan dengan bom adalah salah satu bentuk penangkapan ikan dengan tidak mengira ukuran. Besar kecil akan ikut mati sia-sia. Tambah lagi, terumbu karang yang menjadi tempat tinggal ikan akan ikut hancur. Yang keempat, kehilangan penghasilan. Ekosistem Indonesia bagian laut tidak diragukan lagi dengan penghasilannya. Di antaranya adalah dari segi dinasti wisata nasional maupun internasional. Akan tetapi
Bila ekosistem laut Indonesia telah hancur, maka kekayaan Indonesia yang berasal dari laut akan berkurang dan akan pula merugikan bangsa Indonesia. Cara untuk mengatasi kerusakan ekosistem laut Indonesia: yang pertama, menjaga kebersihan sungai, pantai, dan laut dengan tidak membuang sampah sembarangan serta selalu ikut dalam kegiatan peduli lingkungan sekecil apapun. Yang kedua, tidak menangkap ikan dengan bom. Selanjutnya, tidak menyentuh dan mengambil terumbu karang yang sebagai tempat habitat ikan. Selanjutnya, aktif dalam pelestarian laut. Dan yang terakhir, melakukan penegakan hukum